Kristus dengan kita. Sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi disebutkan bahwa ada bermacam-macam golongan-golongan. Mereka semuanya saling mengunggulkan golongannya sendiri. Mereka mengatakan bahwa telah dibaptis oleh Romo ini, telah dibaptis oleh Romo ini, atau yang disebutkan dalam bacaan epistel tadi dibaptis oleh beberapa para rasul. Dan Paulus di sini ingin menegaskan kepada orang-orang bacaan tadi dari mana? Epistel di jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu banyak sekali terjadi kelompok-kelompok pada waktu itu, sehingga Paulus harus turun tangan untuk menyampaikan kepada orang-orang jemaat di Korintus. Kan terjadi beberapa gap-gap di antara jemaat-jemaatnya, karena dia merasa paling afdol ketika dia dibaptis oleh si A, ataupun dia mendapatkan sesuatu dari si B. Begitulah, sehingga terjadi seperti itu. Mungkin pada waktu itu terjadi suatu pertengkaran, kita tidak tahu. Mungkin terjadi sesuatu bahwa dirinya adalah paling unggul di antara yang lainnya. Mungkin terjadi seperti itu. Atau menganggap bahwa dirinya ini adalah paling sah di antara yang lainnya, sehingga Paulus pun perlu untuk turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan di jemaat di Korintus itu. Mungkin masalahnya sangat kuat sekali antara perbedaan-perbedaan yang muncul. Yang perbedaan-perbedaan itu adalah bukan sesuatu yang inti dari ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka hanya mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling afdol di dalam menjalankan ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Paulus datang di situ, satu hal yang ditegaskan, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang pendeta atau seorang romo adalah bukan atas nama romo itu atau para rasul itu ketika dia membaptis seseorang. Dan jemaat yang dihasilkan oleh seorang romo itu adalah bukan jemaatnya romo itu, tetapi semuanya itu hanya satu, yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa semuanya yang ada di gereja itu, jemaat semuanya itu adalah bukan hasil karya dari seorang romo, tetapi itu adalah hasil karya dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Sehingga tidak perlu jemaatnya mengklaim bahwa aku telah dibaptis oleh romo ini, aku telah diajarkan oleh romo ini, aku telah mendapatkan semuanya itu dari romo ini. Tidak. Jadi jemaat tetap harus, ketika dia datang ke gereja, hanya satu tujuannya, tidak memandang romonya yang ada di depan itu, tidak memandang siapa yang ada di depan itu, tetapi ketika dia datang ke gereja, hanya satu yang dia pandang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Datang ke gereja tujuannya adalah bukan untuk menemui romonya atau menemui jemaat-jemaat yang lainnya, tetapi tujuan kita datang ke gereja hanya satu, yaitu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita kali ini di epistel ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu memberi makan 5.000 orang. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa Dia ini adalah yang mempunyai kuasa. Dia ingin menunjukkan bahwa Dialah yang punya kuasa alam semesta ini. Dengan memberkati 5 ketul roti itu untuk memberi makan begitu banyaknya. Tetapi ada sesuatu yang sangat spesial di sini.
walaupun sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus bisa juga menyuruh para malaikat-malaikatnya untuk datang untuk mengambil makanan atau memberikan makanan ketika orang-orang yang berkumpul di situ lagi lapar. Dia bisa melakukan semuanya itu, tetapi dia tidak melakukan semuanya itu. Ketika murid-muridnya yang gelisah, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memberi makan orang-orang yang datang itu, maka murid-muridnya dengan hati yang bingung, dia mengatakan, sudah suruh pulang saja mereka. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, tidak, kamu yang harus memberi makan. Dan muridnya mengatakan, saya hanya punya 5 ketul roti dan 2 ikan. Kadang kita juga berada di dekat Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita juga lupa akan keberadaan Tuhan dan akan kemahakuasaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang kita lupa itu. Bahkan kita tidak mengenal akan keberadaan Tuhan yang selalu ada di dekat kita, yang selalu ada di hati kita. Kadang-kadang kita lupa dan tidak mengenalnya. Seperti halnya murid Tuhan ini, dia masih mengatakan, suruh pulang saja, kami tidak mempunyai apa-apa, kami hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ikan. Hanya itu. Dia seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah dia tidak mengetahui siapa yang ada di depannya. Namun Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, bawa ke sini ikan itu. Kemudian Tuhan kita Yesus Kristus berdoa dan mengucap berkat. Disinilah saudara, Tuhan kita Yesus Kristus memberi contoh seberapa besar, seberapa banyak, ataupun sedikit apapun yang kita punyai, Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan contoh, ucapkan berkat, ucapkan terima kasih. Segala apa yang kita dapat dari Tuhan, entah itu besar, entah itu kecil, ucapkan terima kasih. Seperti halnya yang terjadi pada bacaan kita kali ini, hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Tuhan kita Yesus Kristus mengucapkan terima kasih, mengucapkan berkat, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kita. Terus kemudian apa yang dilakukan? Menyuruh murid-muridnya untuk memotong-motong itu dan membagikannya. Dan murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus masih memikirkan di mana mereka harus makan. Apa yang dikatakan Tuhan? Sudah duduk aja. Dengan kesederhanaan, Tuhan kita Yesus Kristus juga mampu memberikan karpet mungkin pada waktu itu kita nggak tahu, atau memberikan kursi atau apa dengan kuasanya. Tetapi Tuhan Yesus dengan rendahnya duduklah di situ, di tanah, di rumput, di batu, atau di mana saja, duduklah di situ. Dengan kerendahan hati beliau mengatakan seperti itu. Dan mungkin Tuhan juga akan makan bersama-sama dengan mereka juga. Dengan kerendahan hati, duduk di lantai, duduk di batu ataupun duduk di rumput pada waktu itu. Walaupun dia adalah yang punyai alam semesta ini, dengan kerendahan hati dia masih mau melakukan semuanya itu. Kemudian roti dipecah-pecah dan dibagikan, dan masih ada sisa lagi. Setelah roti-roti itu dipotong-potong, ternyata masih ada sisanya lagi. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, ucap terima kasih dan berkat yang telah diberikan itu sebesar apapun atau sekecil apapun, ketika itu semuanya diberikan kepada kita, ketika kita mengucapkan rasa syukur, semuanya itu akan terpenuhi.
semuanya akan merasa terpenuhi. Mungkin orang lain memandang kita tidak terpenuhi, tetapi hati nurani kita akan terpenuhi dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita nggak tahu. Semuanya itu adalah misteri. Sebesar apa dan sekecil apa yang kita punyai, ketika rasa syukur itu semuanya ada dalam diri kita, kita tidak pernah akan merasa kecewa dengan apa yang sudah diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan Allahmu ketika engkau berbahagia, supaya ketika engkau sedih, engkau kecewa, Tuhan Allah akan mengingat kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan itu.